Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya membahas bagaimana terjadinya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK menggelar operasi tangkap tangan secara paralel di kantor Mahkamah Agung Jakarta dan di Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sebanyak 8 orang. Sangat kita sayangkan ya, ternyata suap menyuap tersebut sekarang masuk kepada institusi Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung ini adalah harusnya benteng terakhir dari pencari keadilan. Tapi kita berterima kasih kepada KPK telah melakukan operasi tangkap tangan. Mudah-mudahan kasus ini bisa terang benderang. Pada kegiatan tersebut, kegiatan operasi tangkap tangan, KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya. Dalam operasi tersebut memang Hakim Agung tersebut tidak tertangkap tangan menerima suap. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, dalam operasi tangkap tangan tersebut, di luar dari 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tadi saya sudah sebutkan ada seorang hakim agung berinisial ST atau Sudrajat Dimyati, dan juga ETP, Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari ke-10 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, 6 langsung ditahan dalam OTT tersebut. Ke-6 orang tersebut adalah Eli Tri Pangestu, Desi Yustria, Muhajir Habibi, Al-Basri, Yosep Parera, dan Eko Suparno. Terkait dengan kebutuhan penyidikan, maka KPK menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang yang bila dikonversikan ke rupiah berkisar 2,6 miliar rupiah.
dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sejumlah 205.000 dolar Singapura. Ya, atau 2,6 miliar yang pada saat itu langsung dikonversikan ke rupiah. Ya, dan juga uang sebesar 50 juta rupiah. Uang sebanyak 250 US dolar Singapura tersebut diamankan dari PNS pada kepanitraan Mahkamah Agung, yaitu saudara Desi Yustria. Sedangkan uang 50 juta rupiah tersebut diserahkan oleh PNS Mahkamah Agung Al-Basri di gedung KPK. Berikut ini nama-nama 10 orang tersangka beserta peran-peran mereka. Pertama, Sudrajat Dimyati, tadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yaitu sebagai penerima. Eli Tri Pangestu, Hakim Justisia atau panitera pengganti Mahkamah Agung. Desi Yustria, PNS pada kepanitraan Mahkamah Agung. Muhajir Habibi, PNS pada kepanitraan Mahkamah Agung. Redi, PNS Mahkamah Agung. Al-Basri, PNS Mahkamah Agung. Keenam tersangka tersebut KPK menyangkakan mereka melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara pemberi suap antara lain adalah Yosep Parera sebagai pengacara, Eko Suparno sebagai pengacara, Herianto Tanaka, debitur koperasi simpan pinjam ID atau inti dana, Ivan Dewi Kusuma Sujanto sebagai debitur koperasi simpan pinjam inti dana. Ya. Yang sangat disayangkan, Hakim Agung Sudrajat Dimyati mengklaim dirinya tidak tahu apa-apa. Lucu juga ya. Memang dalam operasi tangkap tangan itu kan KPK tidak langsung menangkap Hakim Agungnya. Sehingga sempat dia diwawancarai, ditelepon oleh wartawan, ya, menanyakan perihal adanya operasi tangkap tangan yang menimpa pegawai KPK, ya. Ketika ditelepon wartawan, Hakim Agung Sudrajat Dimyati mengklaim dirinya tidak tahu apa-apa soal dugaan suap perkara di Mahkamah Agung. Yang lucunya memang pada saat itu padahal KPK sudah menetapkan beliau sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut. Sehingga ya lucu juga Hakim Agung itu mengatakan, saya bersih, saya tidak tahu adanya kasus suap yang dilakukan oleh KPK melalui operasi tangkap tangan. Ya, dia bilang saya clear, saya tidak tahu, kata Pak Sudrajat waktu ditanya sama wartawan, ya.
Nah, memang Sudrajat tidak diamankan dalam OTT tersebut ya, yang dilakukan pada Rabu 21 bulan 9 2002 di Jakarta Semarang. Karena pada saat itu Hakim Sudrajat berada di rumahnya pada saat pengumuman tersangka oleh KPK ya. Jadi dilakukan KPK ya. Lalu KPK kan harus menentukan status dari para tersangka dalam 1x24 jam. Nah, pada saat KPK mengadakan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan, ya, memang Hakim Agung itu tidak ditahan, walaupun dalam konferensi pers tersebut sudah disebutkan nama Hakim Agung tersebut. Nah, waktu ditanyakan pada hari Kamis, ya, kan OTT itu tanggal 21 bulan 9. 21 bulan 9 2002 itu pada Rebo. Nah, Kamisnya Sudrajat itu masih di kantor, pergi ke kantor. Lalu ditanya sama wartawan, "Loh, Bapak tahu nggak terkait dengan OTT?" Dia bilang, "Ya, saya bersih gitu loh." Sementara ini asistennya Elitri Pangestu sudah dipanggil oleh KPK ke KPK pada hari Kamis. Lalu ternyata asistennya pamit kepada Hakim Agung Sudrajat, ya, mengatakan bahwasanya asistennya pergi ke KPK diminta sebagai saksi dalam kasus operasi tangkap tangan, ya. Dan Hakim Sudrajat Dimyati mengaku mempersilahkan Eli datang ke KPK. Sementara dia sendiri ada di kantor, ya. Dalam kasus operasi tangkap tangan tersebut, KPK menduga Sudrajat sebagai pelaku utama. Itu berdasarkan keterangan dari KPK, ya. Hakim menurut KPK dalam konferensi pers tersebut, Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditetapkan sebagai tersangka dalam pengurusan kasus di Mahkamah Agung dan menerima suap sebesar 800 juta rupiah. Ya, memang menurut KPK pelaku utama hampir, ya, atau jarang sekali melakukan komunikasi yang kemudian di-capture oleh KPK. Ya, artinya pelaku utama tuh dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum tersebut menggunakan kaki tangan supaya tindak pidana yang dilakukannya tersebut tersamarkan. Cuman memang kalau di KPK, ya, mereka mempunyai alat yang cukup canggih yang bisa mendetek bagaimana hubungan dari para pelaku suap kepada pelaku utama tersebut, walaupun tidak ada terlihat komunikasi yang dilakukan oleh pelaku utama, ya. Dalam penetapan tersangka tersebut, KPK melalui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan terdapat cukup bukti, ya, untuk menetapkan
Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka ya penerima suap. Lalu pertanyaannya adalah siapa pelaku suapnya? Ya. Fakta ternyata pelaku suapnya adalah seorang pengacara berinisial YP. Ya. YP itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Inisial YP itu adalah Yosep Parera ya. YP ditetapkan tersangka ya, tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. YP ini seorang pengacara yang berasal dari Semarang. KPK melakukan OTT di kantornya di Semarang pada pukul 14. Dan pada penangkapan tersebut, YP mengakui terlibat suap berserta rekan pengacaranya. Terkait suap tersebut, ya, menurut mereka, mereka memberikan suap kepada Hakim Agung Sudrajat agar koperasi simpan pinjam inti dana dinyatakan pilot. Ya, ini kayaknya kalau berdasarkan ini data yang saya dapatkan, ini ternyata adanya mungkin permohonan pilot dari koperasi ya. Saya selaku kurator mungkin sudah diajukan PKPU, tapi tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan, maka akhirnya perusahaan itu dinyatakan pilot. Ya, dalam penangkapan tersebut kita cukup mengapresiasi pengacara YP ya. Saya salut juga kepada pengacara tersebut karena dia mengakui bahwa dirinya jadi korban sistem, bahwa sistem yang ada di Indonesia ini semuanya memerlukan uang. Ya, saya angkat jempol sama beliau. Beliau langsung mengakui dia bersalah. Tidak seperti yang lain, malah bilang saya tidak bersalah, dan saya tidak tahu, tidak terlibat ya. Ketika ditanyakan wartawan di gedung KPK, YP mengatakan, inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita, atau menurut Yosep dia, ya, korban dari sistem yang ada di Indonesia yang membuat ya seorang pengacara walaupun itu oknum harus mengeluarkan biaya. Mungkin sistem ini sudah berjalan cukup lama ya. Ya karena YP ini sendiri pun bukan pengacara yang masih muda. Atau ya di luar YP bisa jadi ada juga pengacara-pengacara lain yang melakukan tindakan seperti apa yang dilakukan YP. Ya, YP mengatakan kami akan buka semua fakta-fakta dengan terang benderang. Dan beliau mengatakan siap menerima hukumannya. Dan itu merupakan ketaatan kami. YP juga mengatakan bahwa beliau merasa moralitas dia sangat rendah. Dan beliau bersedia dihukum seberat-beratnya. Ya.
Disinilah saya salut dengan YP yang mengakui bahwasanya memang dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Bahwa YP melakukan tersebut, saya yakin tidak terlepas atas permintaan dari pihak yang berperkara. Saya nggak yakin kalau misalnya YP melakukan itu atas inisiatif sendiri. Apalagi YP sudah mengatakan dia akan membuka kasus ini dengan terang benderang. Ya, mudah-mudahan saudara YP juga bisa ya memberikan petunjuk kepada KPK terkait mungkin ada perkara-perkara lain yang ditangani beliau, di mana mungkin ada oknum-oknum yang meminta sejumlah dana untuk penanganan perkara. Kita nggak bisa pungkiri memang peristiwa yang ditimpa oleh YP ini adalah satu sistem yang sangat buruk ya, bobrok sekali, sehingga bisa terjadi seperti ini. Kalau misalnya hakim bertindak adil, mungkin oknum-oknum yang mau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, pasti hal itu tidak terjadi. Ya, kita juga berharap kepada KPK untuk bisa menelisik kasus-kasus lain yang menyangkut dengan penanganan perkara yang besar-besar ya. Jadi jangan hanya yang kecil. Ini kan sebenarnya kalau walaupun besar kecilnya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tidak menjadi ini ya, artinya ya kecil pun hasil OTT-nya, tapi itu merupakan tindakan yang sangat baik supaya membuat efek jerah. Tapi kita berharap kepada KPK, kiranya KPK bisa memantau kasus-kasus yang lebih besar lagi. Atau bahkan misalnya ada kasus besar yang sudah dilaporkan ya kepada penegak hukum lainnya, agar KPK memantau jangan-jangan ada tindak pidana yang dilakukan misalnya untuk menghambat proses hukum terkait laporan dilakukan oleh penegak hukum atau advokat kepada penegak hukum lain ya. Jadi kita berharap kepada KPK ya coba dia ini juga ditelisik tuh. Banyak tuh kasus-kasus yang mungkin dilaporkan oleh para korban tapi nggak naik perkaranya. Ya kalau kita berharap KPK berani menindak oknum-oknum ya yang melakukan upaya untuk menghalang-halangi agar proses hukum itu terang benderang ya. Banyak oknum seperti itu, dia berusaha menghalang-halangi peristiwa hukum itu supaya terang benderang, sehingga peristiwa hukum itu tidak masuk dalam tahap penyidikan ya. Jadi kita berharap pada KPK, apalagi banyak di luar sana mungkin para ini ya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dalam hal hubungan relasi yang cukup baik kepada penegak hukum lainnya ya. Jadi kita berharap kepada KPK untuk memantau
perilaku-perilaku oknum-oknum hakim dimanapun berada ya. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini ya peradilan bisa lebih baik lagi. Ya, harusnya hakim itu agent of change ya, agen perubahan. Ya. Bukan agent of case atau agen perkara. Ya, kedepannya kita berharap putusan-putusan yang diberikan oleh hakim itu memang berdasarkan ketuhanan, ya, berdasarkan keadilan dan ketuhanan, supaya tidak dirugikan masyarakat yang mencari keadilan. Itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan penangkapan Hakim Agung yang dilakukan KPK dalam operasi tangkap tangan. Ikuti terus channel YouTube Fernando DiCaprio agar Anda tidak ketinggalan terkait dengan berita-berita yang terupdate di Indonesia, dan Anda juga bisa mendapat pelajaran dari channel YouTube Fernando DiCaprio. Jangan lupa selalu di-share, di-komen. Bagi Anda yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe ya, agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang tercerahkan dari channel YouTube ini. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi.